Artinya gini, pesan saya gini, jangan pernah menyimpan sesuatu dalam hati, simpanlah sesuatu di dalam doa. Karena hati itu berbolak-balik sifatnya, tapi ketika disimpan di dalam doa akan tercatat di atas langit. Oke. Wow. Keren. Kalau orang Jawa bilang, lek jariku, Oke. enak gak enak uripmu ya teko awakmu dhewe. Sekarang supaya lebih semangat lagi masalah satu titik aja, kopi. Kira-kira omsetnya ya. Kan ini kan ada di Songgon, kebun durian juga, agak nyelempit sedikit, tapi kopinya nikmat, bakal diparani, diburu sama pecinta kopi. Omsetnya kira-kira Om. Nah, saya kira-kira omsetnya kalau terus anak muda apa saja yang dipersiapkan bisnis lah, ngomong no bisnis untuk membuka bisnis khusus kopi itu Ais. Gini, pertama kalau memang untuk bisnis tentang kopi, pertama kita belajar kopi itu dimulai dari hulu sampai ke hilir. Kalau ingin jadi barista terbaik, kalau tidak mengenal dari hulu ke hilir, tanaman pendamping kopi itu apa? Suatu misal kayak Songgon, contoh pisang dan durian, makanya tis kopinya jauh lebih nikmat. Oke, baru tahu. Kalau ingin menjadi barista terbaik, dimulai dari situ. Kita harus kenal kopi. Kalau masalah omset sebenarnya itu mengikuti, itu kan bahasa pasar, bidikan pasar. Ya, bidikan pasar supaya anak muda ini. Nah, kita mau bidik pasar seperti apa? Kalau kita ingin mendapatkan omset terbaik dari penjualan kita, yang harus kita jaga AMDAL. Lingkungan. Itu yang setiap hari datang ngopi bergiliran. Itu yang harus kita jaga dulu. Makanya untuk menjaga kualitas dan kuantitas kopi kita, kalau ingin jadi barista terbaik, mulailah dari hulu, dari dasar. Kita harus lebih mengenal kopi, masing-masing kopi di masing-masing ketinggian. Kayak Songgon 600 mdpl. Itu jelas. Biarpun robusta pasti ada rasa asam. Ya, agak kecut ya asam. Nanti kita punya pembanding. Bukan saya itu mau artinya gimana ya? Mau mempromosikan kopi Songgon atau menjelekkan kopi lain, enggak. Memang dari ketinggian itu berpengaruh ya, kopi. Dari segi rasa juga. Makanya kalau ingin jadi barista terbaik, belajarlah dari orang yang tahu kopi, timbalah ilmu. Karena apa? Sejatinya guru itu sebenarnya pengalaman. Benar. Guru sejati itu pengalaman. Karena dari pengalaman yang terjadi, kita tidak akan mengulang ke hal yang itu lagi. Kalau kita ada pengalaman kesalahan. Tapi kalau pengalaman ini membenarkan, kita akan berkembang di situ. Iya, benar. Makanya ada sebutan guru sejati itu pengalaman. Pengalaman yang berharga dan ilmu yang bermanfaat. Tadi disinggung masalah omset. Kira-kira ada kalau misalkan satu titik ya, satu kafe itu 10 mungkin 5 juta. Kalau omset per bulan, kalau kita bikin contoh kalau kita bikin rata-rata ya, katakan itu 1 bulan saya sendiri, saya nggak perlu meraba yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau saya meraba lebih tinggi, katakan 1 bulan sekian, 1 juta, 2 juta, pasti orang tergiur. Akhirnya gini, saya tak usaha kopi, ternyata dia nggak bisa seperti itu, nanti saya takut disalahkan. Makanya saya bilang kategori rendahnya saja. Satu hari, anggap 1 hari di sini saya 300.000 saja. Per hari ya? Per hari. Coba 300.000 dikalikan 9 juta. Saya nggak harus bilang 500 atau 700, enggak ya. Itu rata-rata terendah. Jadi itu bersih kan ya, sudah bersih. Jadi untuk 300.000 itu omset belum ya? Ya, karena kita kaji dari cost price-nya apapun itu kotor. Keuntungan bersih saya kurang lebih 1 bulan bisa mencapai 4-3 juta. 4-3 juta guys, bayangin. Daripada kita ikut orang terus-terusan, waktu milih orang katanya Om siapa tadi? Om Harun. Mending waktu kita miliki sendiri kan gitu, Pak. Ya. Itu 1 titik, Bapak ya. Kalau misalkan kita punya 2 titik, 3 titik, waduh ya lumayan ya. Apalagi kalau yang kita bidik katanya pasar tadi di kota misalkan kan lebih. Itu lebih. Tapi iki tempatnya Boso Jawa ini nyelempit, Pak. Om, nyelempit. Tapi banyak yang kesini kan gitu. Iya. Kalau masalah itu, saya pernah punya teman orang Chinese. Nah, orang Chinese itu nggak perlu saya sebut namanya. Dia bilang gini ke saya, Kang Harun, sampai tahu kopi, sampai tahu kuliner,
bukalah usaha. Masih tempati nyelempit menjeru sampai tetap diburu. Nah, iya. Karena bener. apa? Rasa dan taste rasa sampai sudah miliki ciri khas sendiri, karakter sendiri. Berarti sampai dicari orang. Oke, jadi nggak usah harus tempatnya di kota ya sebenarnya, atau di mana gitu, tempat elit misalkan. Nggak juga kan ya? Itu nggak menjamin juga. Nggak menjamin kan ya? Kalau taste-nya, ya itu tadi, kalau nggak punya pengalaman, nggak bisa membarista ya bahasa kopi, ya percuma juga. Percuma. Terutama kita harus tahu ilmu tentang kopi secara sistematis, nanti kita bisa bikin kopi dan karakter kopi tersendiri. Dari situ tempat dimanapun nanti kita akan diburu orang. Iya, bener. Apalagi ini sudah berdiri mungkin berapa lama kira-kira? Ada 3 tahun, 2 tahun? Saya berdiri ini kalau yang di sini kurang lebih 3 tahun sekian, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Oke. Dulu saya pernah ngopi di sini sebenarnya 3 kali. Iya. Sebelum itu katanya kerja lain selain kopi, mungkin ada, katanya saya punya temennya sampean namanya Bapak Agus, itu oh ya, kerja itu apa ya? Dulu waktu saya masih kerja di jalanan, yang artinya kerja di jalanan itu gini. Dari situ saya juga kita di jalan, kita banyak teman. Oke. Yang artinya relasi. Setelah banyak teman, banyak relasi, saya juga punya beberapa koneksi. Dari situ saya ambil hikmahnya dari usaha ini. Oke, wow. Jadi ketika saya buka usaha, teman-teman sudah pada tahu, orang-orang sudah pada tahu bahwa Pak Harun atau Om Harun sebutannya jenengan tadi sudah punya usaha kafe, dan mereka pada datang ke sini. Wow, memang butuh relasi ya. Mungkin penasaran sama Bapak Agus ya. Sebenarnya ini poketnya Bapak Agus. Coba munculkan, duduk di sini, enggak apa-apa, duduk di sini. Lihat. Gimana Bapak Agus? Ada pengalaman kah sama Om Harun dulu? Oh, banyak sekali pengalaman dari beliau. Oke. Pertama kali ketemu, yaitu berapa tahun yang lalu? Kurang lebih sampai sekarang antara 2015-2016 mungkin. Sampai alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi, silaturahmi. Nah, dari tahun 2015, nah sama Om Harun ini panggilannya, kalau saya itu manggilnya bukan Om, dekatannya yaitu Cak Harun. Cak Harun. Nah, ini panutan saya ini ya. Jadi saya itu saat di lapangan dulu ya sama Cak Harun ini banyak yang namanya itu beliau ini ngasih masukan. Nah, masukan ini, motivasi ini kepada saya. Nah, ini tidak jadi teman saja. Jadi Cak Harun ini yaitu sebagai guru saya di lapangan terutama itu. Terima kasih Cak Harun selama ini membimbing saya terutama. Ya, sama-sama. Itu berarti Om Harun ini dari apa dulu itu ngerintis juga ya, cari pengalaman, cari partner, cari relasi yang banyak. Setelah dapat genggaman baru buka kafe, buka usaha apa tadi, kue basah, mungkin makanan basah. Jadi saya penasaran karena saya agak suka kopi. Kira kopi apa aja sih maksudnya yang disediakan di kafe ini? Kalau di sini saya juga menyediakan kopi ya tadi yang saya sebut, jenis kopi cuma 2, Robusta sama Arabica, kan gitu aja. Oke, itu diolah kok macam-macamnya kadang banyak gitu kan. Nah, kalau sebenarnya menampilkan menu yang macam-macam, kayak muncul wine atau kopi susu gula aren atau iris kopi. Nah, itu kan banyak macamnya. Itu tergantung barista ini. Apakah dia ingin berkembang, apakah dia mau di situ saja. Gitu. Modelnya kayak masakan yo, intinya berarti yo, lek saya nganu yo, iso macam-macam anu nih ya, kopi ya, gak macam-macam rasa lah, sejuta rasa kan. Ya. Kopi dengan dua dasar tadi, dua dasar apa tadi ya? Dua jenis kopi. Dua jenis kopi bisa bermacam-macam rasa, berjuta-juta rasa, keren. Ya, sebenarnya kan kayak minuman kopi kayak es itu banyak juga dikembangkan dengan bahasa, kan bahasanya aja yang keren. Bahasa memang keren-keren untuk kopi. Seperti lemonade, terus cold brew, atau banyaklah istilahnya di situ. Jadi tergantung kita barista mau mengembangkan itu enggak. Terus seperti tadi yang diucapkan oleh saudara ini,
saya juga saya anggap anak lah, biarpun dia panggil Acak. Dulu saya lama kenal beliaunya. Oke. Di jalanan ya seperti itu, kita hidup di jalanan. Tapi hikmah dari itu banyak. Yang artinya gini, kita banyak teman. Oke. Relasi. Nah, banyak relasi. Kemanapun kita akan pergi, kita nggak akan bingung. Karena banyak relasi. Oh, mau ke sana ada teman. Gitu. Jadi kalau kita banyak teman, kalau mau buka usaha, pasti kita harus punya keyakinan pasti jalan. Kalau misalkan ada yang mau belajar, misalkan belajar membuat kopi dasar lah atau sampai ahli, bisa nggak ke sini misalkan? Bisa. Bisa ke sini. Saya itu tidak membatasi kalau ada orang yang mau belajar tentang kopi. Karena sesuai petunjuknya, ilmu kan harus dibagi dan diamalkan. Itu yang penting dia mau niat dan sungguh-sungguh untuk belajar. Tapi kalau ke sini belajar cuman main-main ya enggak usah. Iya, ya saya tertarik. Ya meskipun intinya tertarik usaha kopi akhirnya saya aku. Tertarik usaha kopi, siapa tahu bisa bikin kafe. Ayo bagus bikin kafe bareng. Oh iya, kalau bisa Kafe podcast. Ya, kafe sama podcast. Podcast juga. Loh, sebenarnya itu bisa, Mas. Jadi setiap pengunjung itu masing-masing pengunjung tentang kopi itu punya taste yang beda juga. Artinya gini, cara menikmati, cara menyampaikan, cara penyampaiannya dia tentang kopi kepada pemilik, itu kadang orang-orang nggak mau menangkap itu. Coba sampai kalau sudah punya pelanggan, orang ini sering ke sini, jenengan sudah punya podcast, ajak dia ngobrol. Kenapa sampai sering ke kafe saya? Dia akan bercerita. Media promosi juga sebenarnya. Ya, di situ dia akan bercerita. Wow, sebenarnya kepikiran seperti aku. Itu. Intinya ya pesan-pesan untuk anak muda untuk membuat usaha baru supaya tidak takut, intinya supaya lebih strong. Untuk pemuda yang sekarang, untuk ke depan, apalagi yang masih di bangku sekolah, katakan di SMK atau SMA, yang nantinya keluar sekolah, jangan pernah takut untuk membuka usaha. Karena gini, sebenarnya malas itu kan sifat atau penyakit. Sebenarnya malas itu penyakit. Penyakit ya, malas penyakit. Jadi harus lebih kreatif ke depan. Jangan ragu-ragu. Artinya gini, pesan saya gini. Jangan pernah menyimpan sesuatu dalam hati. Simpanlah sesuatu di dalam doa. Karena hati itu berbolak-balik sifatnya. Tapi ketika disimpan di dalam doa akan tercatat di atas langit. Wow. Keren. Sampai enggak bisa ngomong lagi. Simpanlah dalam doa, itu sesuatu hal yang karena semua doa itu akan lebih mudah diijabah. Tapi kalau di dalam hati itu cenderung ada, ya itu tadi saya bilang nafsu. Nggak jelas ya. Kesuksesan dalam angan-angan berarti. Ya, seperti itu. Itu jadi untuk teman-teman yang masih muda atau baru lulus sekolah, cari pengalaman dulu ya, supaya lebih semangat, karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Terus cita-cita atau apapun itu simpan dalam doa katanya tadi, supaya kita lebih dan ada pesan sukses. lagi. Pesan saya lagi gini kepada pemuda. Kalau orang Jawa bilang, lek jariku. Enak gak enak uripmu ya teko awakmu dhewe. Enak gak enak uripmu teko awakmu dhewe. Itu penjelasannya gimana? Penjelasannya gini. Kalau kamu ingin berhasil jadi orang, ya kerja keras. Kalau kamu ingin jadi pemalas, ya gak enak, ya turu wae. Makanya enak gak enak hidupmu itu dari dirimu sendiri. Bukan dari orang lain. Dari dirimu sendiri. Sekian podcast kami. Jadi intinya ngopilah di Songgon, di Omni Cafe ya. Omni Cafe Songgon, nanti alamatnya saya taruh di belakang di layar ya. Kopinya memang enak sekali, macam-macam kopi. Mau request rasa seperti apa dan bagaimana, saya juga pecinta kopi sebenarnya ya, tapi saya sampai speechless kesini jadi langganan akhirnya. Tapi nggak selalu di studio, tetap bersama podcast kami, podcast TKJ Center.